Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasya Nurhalisa. NPM saya adalah 072 1911 073. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sumber daya air atau PSDA, Water Resource Development. Pengembangan sumber daya air adalah merupakan upaya pendayagunaan sumber-sumber air secara terpadu dengan upaya pengelolaan, pengendalian, dan pelestariannya. Selain itu, sebagai aktivitas fisik untuk meningkatkan pemanfaatan air untuk air bersih, irigasi, penanggulangan banjir, listrik tenaga air, perhubungan, pariwisata, perikanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya air atau water resource management adalah kumpulan aktivitas teknis mengembangkan, mengoperasikan, dan mengatur sumber daya air. Selain itu merupakan upaya dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Selanjutnya yaitu perencanaan sumber daya air atau water resource planning adalah perencanaan, pengembangan, dan alokasi dari sumber daya air yang bersifat langka, sektoral, dan antar sektor, menyeimbangkan kebutuhan air dengan ketersediaan air dengan memperhatikan tujuan nasional, kendala, dan pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu kenapa kita harus mengembangkan sumber daya air. Kenapa? Why? Alasannya yaitu karena alasannya satu, terbatasnya ketersediaan air. Saat ini semakin banyak penduduk, itu berarti semakin banyak pula air yang dibutuhkan, sehingga terbatasnya ketersediaan air. Yang kedua yaitu dengan pergantian musim akan merubah atau bervariasi intensitas curah hujan. Hal ini bisa menyebabkan contohnya pada musim kemarau. Nah, pada saat itu air sangat kurang. Selanjutnya yaitu yang ketiga, makin mengecilnya kemampuan alam untuk menyimpan kelebihan air pada saat pasokan musim hujan karena desakan ruang hidup yang akan memperkecil kapasitas simpan sumber daya air. Nah, hal ini dikarenakan banyaknya penebangan pohon sehingga air hujan banyaknya mengalir ke bawah menuju laut ketimbang tersimpan di tanah di pohon. Yang keempat yaitu makin banyak aktivitas hidup, ekonomi, dan industri yang menimbulkan pencemaran air. Selanjutnya itu ketika kita menyembuhkan bumi, kita menyembuhkan diri kita sendiri. Hal itu karena apabila kita menjaga sumber daya air, maka hal itu kedepannya juga dapat membuat generasi yang akan datang dapat menikmati apa yang kita nikmati saat ini. Selanjutnya yaitu manfaat air dan pengelolaannya. Kebutuhan air semakin banyak. Kebutuhan air semakin banyak jumlah penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan air. Hal itu berarti persediaan air semakin terbatas. Nah, di satu sisi ada masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih untuk kehidupan sehari-hari, sementara di sisi lain terdapat penggunaan air secara berlebihan tanpa memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Nah, di setiap negara kebutuhan air untuk kegiatan sehari-hari berbeda-beda. Contohnya di Amerika Serikat, kebutuhan air rata-rata sekitar 400 sampai 650 liter per orang per hari. Nah, sedangkan di Indonesia rata-rata kebutuhan air sebanyak 1.970 liter per orang per hari. Nah, selanjutnya yaitu konservasi dan pengelolaan air. Konservasi ini berarti penggunaan air secara secukupnya saja untuk memenuhi kebutuhan yang senyatanya tanpa pemborosan. Nah, ketahanan ini berarti penggunaan teknologi dan sistem yang selalu siap bekerja dengan sistem-sistem daya yang dapat diperoleh dari lingkungan masyarakat yang dilayani tanpa ketergantungan berlebihan pada masukan dari luar. Contohnya teknologi seperti desalinasi atau distilasi air laut, pembangunan irigasi, bendungan penampung air, dan kanal-kanal. Yang ketiga yaitu sistem melingkar atau circular system. Dengan meningkatnya tekanan jumlah penduduk terhadap sumber-sumber daya terbatas, maka kita perlu memikirkan sistem melingkar, bukan sistem garis lurus. Selanjutnya itu cara menjaga kelestarian air agar
dapat menjaga keberlangsungan hidup pada makhluk hidup. Contohnya satu, menjaga lingkungan, yaitu contohnya jangan menebang pohon sembarangan. Yang kedua yaitu mengurangi penggunaan air, jadi menggunakan air secukupnya saja. Yang ketiga yaitu membuang sampah pada tempatnya, buanglah sampah pada tempatnya, jangan buang sampah pada sungai. Yang keempat yaitu meminimalisir penggunaan bahan kimia, contohnya pada kegiatan pertanian. Nah, yang kelima yaitu membuang bahan kimia dengan benar, contohnya jangan langsung membuang bahan kimia langsung ke tanah maupun ke sungai karena bisa merusak atau mencemari tanah maupun air. Yang keenam yaitu mendaur ulang bahan bekas. Yang ketujuh yaitu mengadakan penyuluhan sehingga banyak yang mengetahui dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pengembangan sumber daya air atau PSDA. Pengembangan sumber daya air atau PSDA ialah ilmu yang mempelajari tentang teknik sumber daya air, tentang cara-cara memahami kualitas, jadwal ketersediaan dan kebutuhan sumber daya air, serta penanggulangan permasalahan yang ada sehingga dapat dikembangkan pemanfaatan, kelestarian, dan pengelolaan sumber daya air tersebut untuk kesejahteraan kehidupan manusia serta alamnya. Selanjutnya ada 3 konsep dasar pembangunan, yaitu 1. Pengadaan barang dan jasa melalui berbagai kombinasi faktor produksi. Yang kedua yaitu perubahan sosial dan ekonomi, yaitu yang ketiga hubungan antara manusia dan lingkungannya. Selanjutnya ada 5 hal berkaitan segi lain sebagai pembatas pertumbuhan pembangunan, yaitu 1. Penduduk, kedua produksi pertanian, yang ketiga produksi industri, yang keempat yaitu sumber daya alam, yang kelima itu pencemaran air atau polusi. Selanjutnya itu sumber daya air atau SDA yang merupakan sumber daya fisik dari berbagai sumber daya alam yang ada sehingga di dalam pengembangan tidak dapat lepas dari sumber daya alam lainnya. Pemanfaatan sumber daya air tidak lebih dari 20% dari potensi air yang ada saat ini. Potensi air biasanya dikendalikan lebih dulu, kemudian baru dimanfaatkan. Contohnya seperti irigasi, air baku, tenaga listrik, navigasi, dan pengendalian banjir. Selanjutnya yaitu kebutuhan volume air dibedakan menjadi 2 kondisi yang dibutuhkan, yaitu 1. Kebutuhan tetap atau standar, kebutuhan yang konstan atau tidak dapat dikurangi dari yang telah ditentukan seperti kebutuhan tenaga listrik, navigasi, perikanan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kebutuhan tidak tetap atau tidak standar, kebutuhan air yang tidak konstan atau dapat bervariasi, contohnya irigasi dan air baku. Selanjutnya itu maksud dan tujuan pengembangan sumber daya alam, yaitu potensi penggunaan sumber daya air dari kondisi ini cenderung tidak dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan kita, itu seperti untuk pertanian, rumah tangga, industri, dan lain-lain. Nah, pengembangan sumber daya air ini bertujuan untuk mempelajari dan memahami potensi sumber daya air yang ada agar dapat dimanfaatkan, dilestarikan, dan dikelola untuk kebutuhan kehidupan manusia, kita berserta alamnya. Nah, selanjutnya unsur-unsur pokok pengembangan sumber daya alam, yaitu kebutuhan manusia atau kita terhadap air berkembang untuk berbagai jenis keperluan yang diakibatkan dari perkembangan penduduk, perkotaan, pertanian, dan industri. Nah, dari unsur pokok di atas, ada permasalahan unsur-unsur pokok yang timbul, yaitu diantaranya pengendalian banjir atau flood control. Yang kedua yaitu irigasi dan drainasi. Ketiga listrik tenaga air, hujan buatan, lalu lintas air, pencemaran, dan lain-lain. Selanjutnya itu sumber daya air dan siklus hidrologi. Nah, alam menyediakan air untuk kebutuhan manusia dan alam berupa air yang terdistribusi bergerak mengikuti siklus hidrologi. Ada 2 alat transportasi distribusi air ini, yaitu 1 udara. Contohnya 1 udara untuk perjalanan atmosfer, 2 sungai besar dan kecil untuk perjalanan permukaan tanah. Nah, yang ketiga yaitu pori 2 atau lubang 2 dalam tanah untuk perjalanan di bawah permukaan tanah. Selanjutnya itu siklus hidrologi ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor A. Angin dan iklim atau angin muson atau letak geografis. Yang B. Suhu udara dan gerak udara naik. C. Angin laut dan angin darat. D. Kondisi dan struktur lapisan tanah.
Kontur tanah. Penghuni stretching daerah tersebut atau penghuni atau orang yang bertempat tinggal di sana. Selanjutnya, sumber air dan ketersediaan air. Mengingat dur atau siklus hidrologi tersebut di atas apabila Nah, selanjutnya peranggapan dur mulai pada presipasi seperti orang awam, maka kita katakan bahwa sumber segala air adalah hanya satu, yaitu presipitasi hujan. Kemudian sebagian dari air itu masuk ke dalam tanah atau ke bawah tanah, underground, dan sebagiannya lagi mengalir ke permukaan tanah atau overground surface. Maka sumber air tersebut sering dibagi menjadi dua kelas, yaitu yang pertama air di atas tanah atau yang biasa disebut air permukaan atau overground atau surface water. Yang kedua yaitu air bawah tanah disebut air tanah atau underground atau ground water. Sedangkan air permukaan tanah dibagi lagi menjadi dua, yaitu satu air sungai dan air saluran, yaitu mengalir. Yang kedua yaitu air danau, contohnya alam dan waduk buatan, contohnya menggenang. Penyediaan air bersih di pedesaan dan perkotaan masih minim, yaitu di perkotaan lebih kurang dari 25% penduduk belum mendapatkan fasilitas air minum potable, dan di pedesaan kurang lebih 80% penduduk belum mendapatkan kemudahan memperoleh air yang aman. Nah, selanjutnya fungsi atau cara penggunaan air. Komisi Nasional Air di Amerika Serikat membuat klasifikasi penggunaan air ke dalam 3 kategori utama, yaitu penggunaan ambelin, yaitu intake uses. Yang kedua yaitu penggunaan di tempat atau on-site uses. Yang ketiga yaitu penggunaan aliran atau in-streams or flow uses. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis kebutuhan air, contohnya untuk rumah tangga meliputi kebutuhan minum, mandi, cuci, masak, dan sanitasi. Untuk ternak dan perikanan meliputi kebutuhan pemeliharaan ternak dan kolam ikan. Untuk industri dan komersial lainnya, untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, untuk pelayaran sungai atau navigasi. Nah, untuk lingkungan hidup sendiri antara lain perkotaan meliputi kebutuhan drainasi. Perkotaan memelihara aliran minimum di suatu bagian sungai atau rain flow. Selanjutnya menahan intrusi air laut pada muara sungai, dan yang terakhir rekreasi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.